Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Luciana Nurwidia. Saya dari kelas MA 21C03. Saya di sini akan mempresentasikan tentang mata kuliah bisnis internasional yang berjudul Sistem Perdagangan Internasional. Mengapa sih perlu mempelajari sistem perdagangan internasional? Yang pertama yaitu perdagangan mempertautkan berbagai negara. Dengan demikian mendorong terjadinya saling ketergantungan ekonomi dan politik. Yang kedua yaitu perdagangan internasional tidak hanya bersifat ekonomi pada ekonomi tapi juga bersifat politis. Nextnya, di sini ada pengertian perdagangan internasional, yaitu perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Jadi ini kesepakatan bersama individu dengan individu, terus antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Nextnya di sini, mengapa sih negara itu berdagang? Nah, ini penjelasannya. Yang pertama itu tidak ada negara yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Yang kedua itu adanya permintaan dan penawaran. Di sini ada manfaat perdagangan internasional. Yang pertama yaitu memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negerinya sendiri. Yang kedua itu memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Yang ketiga itu memperluas pasar dan menambah keuntungan. Yang keempat yaitu transfer teknologi modern. Di sini ada faktor pendorongnya. Yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua itu keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Di sini ada beberapa jenis kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama ada kebijakan perdagangan bebas, dan yang kedua ada kebijakan perdagangan proteksionis. Nih, di sini ada macam-macam kebijakan internasional atau proteksionis. Yang pertama yaitu tarif atau bea masuk pemerintah. Menetapkan kebijakan bahwa setiap barang yang diimpor harus membayar pajak yang dikenal sebagai tarif atau bea masuk. Yang kedua yaitu kuota. Kuota adalah suatu kebijaksanaan untuk membatasi jumlah maksimum yang dapat diimpor oleh suatu negara. Yaitu akibatnya apa? Naiknya harga barang impor dalam negeri, terus mempertinggi daya saing produksi dalam negeri di pasar dalam negeri. Yang ketiga yaitu produksi dalam negeri meningkat. Yang ketiga yaitu adalah larangan ekspor, melarang ekspor ke luar negeri untuk jenis barang tertentu. Terus yang keempat itu adalah larangan impor. Itu larangan produksi luar negeri masuk ke dalam suatu negeri. Akibatnya yaitu melindungi perusahaan dalam negeri dari kebangkrutan, terus menghindari atau mengurangi defisit neraca pembayaran. Yang kelima di sini ada subsidi. Subsidi yaitu agar produksi di dalam negeri dapat ditingkatkan, maka pemerintah memberikan subsidi kepada produsen dalam negeri supaya membantu berkompetisi dengan produk impor ke luar negeri, memperoleh keuntungan dari pasar ekspor, jumlah subsidi di dunia, dan ada dampak lokal dan global. Nextnya, di sini ada yang keenam yaitu politik dumping. Apa itu maksudnya? Yaitu salah satu kebijakan perdagangan internasional dengan cara menjual suatu komoditi di luar negeri dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga yang dijual di dalam negeri. Namun pelaksanaan politik dumping dalam praktik perdagangan internasional dianggap sebagai tindakan yang tidak terpuji atau unfair trade karena dapat merugikan orang lain. Yang ketujuh yaitu ada premi. Pengertian premi itu adalah bonus ya. Itu berbentuk sejumlah uang yang disediakan pemerintah untuk para produsen yang berprestasi atau mencapai target produksi yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini akibatnya tuh apa dari adanya premi ini? Yaitu produksi dalam negeri dapat bersaing di luar negeri. Yang kedelapan yaitu ada politik dagang bebas pemerintah. Itu akibatnya itu memberikan mutu barang yang tinggi, dan yang kedua itu harga relatif lebih murah. Di sini ada tujuan kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama ada
autarki, yang kedua ada kesejahteraan, yang ketiga ada proteksi, yang keempat ada keseimbangan neraca pembayaran, yang kelima ada pembangunan ekonomi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya yang sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.